Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan an-nasakh, melanjutkan yang kemarin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. نواصل قراءة كتاب شرح الورقات لشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ثم قال الشارح: فآية التحريم ب10 رضاعات منسوخ لفظها وحكمها، وهذا معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم بدليل أنهم لم يثبتوها حين جمعوا القرآن. وأما آية ال5 رضاعات فهي مما نسخ رسمه وبقي حكمه، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حين جمعوا القرآن لم يثبتوا رسمها وحكمها باق عندهم. وقول عائشة رضي الله عنها: وهن فيما يقرأ من القرآن، أي يتلى حكمها دون لفظها. قال البيهقي: المعنى أنه يتلوه من لم يبلغه نسخ تلاوته. Masya Allah. Kata beliau, maka ayat akan haramnya menikahi dengan 10 kali susuan itu dihapus lafaz dan hukumnya. Jadi yang 10 kali itu dihapus lafaz dan hukumnya. Ini maklum di sisi sahabat dengan dalil bahwasanya mereka tidak menetapkannya ketika mereka mengumpulkan Al-Quran. Jadi kan para sahabat yang mengumpulkan itu Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Paham kan? Ketika mereka menulisnya tidak menetapkan ayat 10 kali menyusui. Amma ayatul khams rada'at, adapun ayat 5 kali menyusui, fahiya mimma nusikha rusmuhu, itu termasuk yang dihapus tulisannya, lafadznya. Wa baqiya hukmuhu, dan tetap hukumnya. Jadi ini sekaligus dua contoh ya. Contoh yang dihapus hukum dan lafadz, serta contoh yang dihapus lafadz dan hukumnya tetap. Iya. Dengan dalil bahwasanya sahabat ketika mereka mengumpulkan Al-Quran, mereka tidak menetapkan lafadznya, hukumnya tetap di sisi mereka. Perkataan Aisyah, dan dia termasuk yang dibaca dari Al-Quran, maksudnya dibaca hukumnya, bukan lafadznya. Ini makna baca. Baca itu bukan hanya dibaca lafadznya, tapi juga dibaca hukumnya. Berkata Al-Baihaqi, wal makna, maknanya annahu yatsluhu min man lam yablughu nasakh tilawatihi. Artinya dia dibaca oleh orang yang tidak sampai kepadanya kalau itu sudah dihapus. Paham kan? Kalau itu sudah dihapus. Berikutnya. وقال الشارح: قوله والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هذا معطوف على ما قبله، أي ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. ومعنى إلى بدل أن يأتي حكم آخر بدل الحكم المنسوخ، وهذا النوع لا خلاف فيه. Berikutnya. ومعنى إلى غير بدل أن يزول الحكم السابق ولا يخلفه حكم آخر، وهذا مذهب الجمهور، ومثلوه بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Ini kata beliau bentuk dari nasakh. Perkataan penulis, nasakh itu kadang kepada pengganti, kadang kepada selain pengganti. Maksudnya tanpa pengganti. Dan kadang kepada yang lebih berat, kadang juga kepada yang lebih ringan. Ini diatofkan kepada yang sebelumnya. Yaitu boleh nasakh kepada badal dan boleh nasakh kepada tanpa badal. Boleh. Dan makna ila badal, apa maksudnya? Dihapus dan ada badalnya.
Apa maksudnya? Kata beliau, ayatiya hukmun akhar. Itu datang hukum yang lain. Badalal hukmil mansuh. Pengganti dari hukum yang hilang itu, yang dihapus. Wahadanau la khilafi. Jenis ini tidak ada perselisihan. Dihapus, kemudian ada pengganti. Ini tidak ada perselisihan. Kemudian makna ucapan ila ghairi badal, apa maksudnya? Ayyazulal hukmu sabiq. Yaitu hilang hukum yang telah lewat. Wala yuklibhu hukman akhar. Hukmun akhar. Tapi tidak diganti oleh hukum yang lain. Ini namanya ila ghairi badal. Tanpa pengganti. Wahada madhabul jumhur. Ini mengisyaratkan ada khilaf. Ini pendapat mayoritas. Boleh. Paham kan? Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nanti ada dalilnya setelahnya. Pendapat kedua. Ini pendapat yang mengatakan bolehnya menghapus tanpa ada pengganti. Pendapatnya jumhur. Mereka contohkan dengan nasikh wajibnya membayar sedekah ketika di sisi memanggil Rasulullah. Dulu awal. Ketika mau memanggil Rasulullah, mengajak bicara Rasulullah, diharuskan ada sedekah. Dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza najaitumur rasul, kalau kalian menyeru Rasul, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Maka kedepankan sebelum kalian memanggilnya sedekah. Nusikhat biqaulihi ta'ala, dihapus dengan firman Allah Ta'ala, ashfaqatum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Sedekah, apakah memberatkan kalian ya untuk mendahulukan sedekah ketika kalian memanggil Rasul? Fa idlam taf'alu wa taballahu alaikum. Kalau kalian tidak lakukan dan Allah menerima tobat kalian. Artinya tidak mengapa kalau itu kalian tidak lakukan. Faqimus shalah wa atuz zakah. Yang jelas dirikanlah salat, keluarkan zakat. Jadi ini ayat menghapus yang tadi itu. Ya, menghapus yang tadi itu. Terus ثم قال حفظه الله وقد منع هذا النوع الظاهرية وأيد ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقال إن القول بالنسخ إلى غير بدل قول باطل وإن قال به جمهور العلماء لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Ini dia. Pendapat kedua. Telah dilarang jenis ini oleh Ad-Dhahiriyah. Oleh orang Dhahiriyah. Wa ayyada dzalika Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti. Ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti. Rahimahullah. Dan beliau berkata, innal qawla bin nasik ila ghairi badal qawlun batil. Masya Allah, keras. Pendapat yang mengatakan bolehnya kepada tanpa pengganti, itu pendapat yang batil. Walaupun yang berpendapat dengannya jumhur. Walaupun yang berpendapatnya adalah mayoritas. Wah, kenapa? Belum punya alasan. Ini berani begitu karena punya dalil. Kan Allah berfirman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manansakh min ayatin aw nunsiha." Tidaklah kami menghapus satu ayat atau yang kami lupakan. Na'ti bi khairin minha. Kecuali kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya. Au mitliha, atau yang sama. Kan dibilang tak? Akan didatangkan yang lebih baik atau yang sama. Berarti ayat ini mengisyaratkan ila badal atau ila ghairi badal. Apa maksudnya? Ini kan mengisyaratkan ila badal. Kalau tidak lebih baik maka yang semisal. Berarti ada badalnya. Berarti ada badalnya. Nah, ini dalilnya. Terus tapi dibantah, dijawab. وأجاب عن آية الصدقة بأن الذي نسخ هو الوجوب وأما الاستحباب فهو باق لم ينسخ فالنسخ إلى بدل وورد هذا الجواب عن الكمال ابن الهمامي. Dan jawaban dari ayat yang mereka pakai tadi, bahwa ada contohnya kan, dari sedekah kemudian dihapus menjadi tidak perlu bersedekah. Dihapus. Katanya dijawab dari ayat sedekah tadi bahwa yang dihapuskan wajibnya. Adapun sunnahnya masih ada. Berarti kan ada badal enggak? Kan di ayat
kalau kalian mau memunajah Rasul harus sedekah. Setelah itu taballahu alaikum, Allah maafkan. Berarti yang dihapus apanya? Kewajibannya. Tadinya wajib, setelah itu menjadi sunnah. Pertanyaannya, kalau dari wajib ke sunnah, ila badal atau ila ghairi badal? Kan ila badal. Dari wajib ke sunnah, itu dia bilang. Tetap sunnahnya tidak dihapus, maka nasakh ke badal. Nasahnya ke badal. Datang jawaban ini dari Al-Kamal Ibnul Humam. Terus. ثم قال حفظه الله والقول بالجواز أظهر لقوة مأخذه وأما ما استدل به المانعون من الآية الكريمة فأنه ثلاثة أوجبة. Nah, dijawab lagi oleh mayoritas. Ucapan pendapat yang mengatakan boleh itu lebih nampak. Maksudnya lebih kuat. Paham kan? Kenapa? Liquwati ma'akhadih. Karena kuat sumber pengambilannya. Adapun apa yang dipakai berdalil oleh orang yang melarangnya, itu ayat tadi, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Dengan ayat yang mulia tadi, fa'anhu salah satu ajwibah. Maka darinya ada 3 jawaban. Ada 3 jawaban untuk orang yang berdalil dengan ayat itu. Pertama, الأول أن المراد بالآية هنا نظم الجملة ولفظها لورود ذلك في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع. قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل ولا دليل هنا. الثاني سلمنا أن المراد نسخ الحكم وهذا لا يعارض النسخ إلى غير بدل لأن الله تعالى عليم حكيم فقد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في نفعه للناس. الثالث سلمنا أن المراد نسخ الحكم لكنه عام دخله التخصيص بما نسخ إلى غير بدل وتخصيص العموم جائز والله أعلم. Ini 3 jawaban. Ini jawaban jumhur untuk Dhahiriyah. Jawaban pertama, yang diinginkan dengan ayat, yaitu manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Yang diinginkan di situ adalah nadmul jumlah walafdiha. Ya, susunan kalimatnya dan lafadznya. Kalau kami hapus satu kalimat atau kami hapus satu lafadz, kami akan menggantikan dengan lafadz yang lebih baik atau yang semisal. Paham maksudnya? Jangan dihapus lafadznya. Karena datang hal itu dalam kitabullah lebih dari 1 tempat. Allah berfirman, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mereka membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Wal aslu fil itlaq al haqiqah. Asal dalam itlaq adalah apa? Hakikatnya. Ketika dimutlakan asalnya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mereka bacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dengan ayat itu. Kalau dihapus maka akan digantikan dengan ayat yang dibacakan lagi yang mensucikan mereka. La yusriful lafadz an dhahirihi. Tidak boleh dipalingkan lafadz dari dhahirnya kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil di sini. Tidak ada dalil di sini. Ini walaupun agak berat ini, ya, yang dijelaskan bantahan pertama ini. Ayat itu tadi, tidaklah kami menghapus atau kami melupakan sebuah ayat kecuali kami akan datangkan yang lebih baik. Maksudnya dalam hal mensucikan mereka. Bukan hukumnya. Akan digantikan lafadz itu dengan lafadz yang lain. Akan digantikan ayat itu dengan ayat yang lain. Paham kan? Yang lebih baik. Ini tidak berbicara tentang apa? Hukum secara khusus. Atau lafadz secara khusus. Tapi kalau ada satu lafadz maka akan pindah. Akan digantikan dengan lafadz yang lain atau lafadz yang lebih baik. Terus kata beliau, Astani, kalau bantahan kedua, yang kedua, salamna. Anggaplah kita terima. Kita terima. Annal murad nasal hukum. Bahwa yang diinginkan dengan ayat manansakh min ayatin aw nunsiha,
tidaklah kami hapus hukum sebuah ayat atau kami lupakan hukum sebuah ayat kecuali kami akan datangkan yang lebih baik baginya. Hada la yu'arid. Ini tidak bertentangan. An-nasi ila ghairi badal. Ini tidak bertentangan kepada penghapusan tanpa pengganti. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala alimun hakim. Karena Allah maha mengetahui lagi maha menghukumi. Yang menetapkan hukum siapa? Kan haknya Allah. Faqad kana adamul hukum khairon min dalikal hukum al-mansuh. Kadang tidak adanya hukum itu lebih baik daripada hukum yang dihapus itu. Finaf innas. Dalam manfaatnya untuk manusia. Gini. Kan gini tak? Allah katakan kan. Tidaklah kami menghapus ayat. Atau kami lupakan. Kecuali kami gantikan lebih baik. Kan tidak ada hukum. Itu lebih baik daripada ada hukum. Berarti ada penggantinya enggak? Paham maksudnya? Jadi penggantinya tetap dibilang. Kami hapus satu ayat atau kami lupakan. Kecuali pasti kami akan datangkan lebih baik. Tidak adanya hukum dihapusnya itu sudah lebih baik itu. Dipaham bantahannya? Dipaham bantahannya? Jadi dihapus. Hukum lama asalnya wajib atau asalnya sunnah. Kemudian menjadi tidak wajib, menjadi tidak sunnah. Itu menurut Allah, di sisi Allah, tidak ada hukum itu lebih baik daripada ada. Paham maksudnya? Berarti ada pengganti kan? Tidak menafikan. Tidak menafikan ayat itu. Jadi tetap manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Itulah yang terbaik yang Allah datangkan. Tidak adanya hukum. Tidak adanya apa? Hukum. Jelas kan? Itu bantahan kedua. Itu bantahan kedua. Bantahan ketiga. Salamna. Kami terima. Annal murad nasl hukum. Yang diinginkan sudah sama dengan yang kedua, penghapusan hukum. Penghapusan hukum. Lakinnahu dakhalahu tahsis. Akan tetapi ini kan ayat umum, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ini ayat umum. Masuk padanya pengkhususan. Paham kan? Bima nusikha ila ghairi badal. Dengan apa yang dihapus tanpa badal. Betul. Asalnya kalau dihapus pasti ada pengganti. Tapi ada kejadian, ada penghapus tanpa pengganti. Kan pengkhususan namanya. Pengkhususan. Umumnya kalau Allah hapus maka ada pengganti. Kejadian khusus ada. Ada yang Allah hapus tanpa pengganti. Paham? Ada yang Allah hapus tanpa pengganti. Itu kan lafaz umum. Ayat itu umum. Kemudian dikhususkan dengan kejadian yang ada. Jelas kan? Jelas ini jawabannya. Bukan berarti itu ayat mengatakan tidak boleh sama sekali. Itu secara umum. Kalau ada yang Allah hapus, maka ada penggantinya. Iya. Kemudian ada pengkhususan. Ada sebagian kejadian, ada yang dihapus tanpa disebutkan pengganti. Itu jawaban-jawaban. ثم قال حفظه الله وأما إجابتهم عن آية الصدقة وأنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب فهذا فيه نظر فإن آية أشفقتم لم تثبت حكما تكليفيا آخر وكون التصدق مندوبا إليه إن كان بهذا النسخ فلا دليل فيه وإن كان بالأدلة العامة التي ندبت إلى تصدق فهذا مسلم لكنها خاصة بالموسرين وهي عامة في جميع الأوقات وتقديم الصدقة عند المناجاة كان واجبا على الأغنياء والفقراء على السواء والله أعلم. Adapun jawaban mereka, bantahan mereka tentang ayat sedekah, bahwasanya katanya yang dihapus itu yang wajib, tetap hukum sunnah. Fahada fihi nadhar. Jawaban mereka itu butuh dilihat kembali. Karena ayat a'asfaqatum itu lam tasbut hukman taklifian akhar. Tidak menetapkan hukum taklif yang lain. Kan gini tak? Mereka bilang begini, yang dihapus wajib menjadi sunnah. Tunggu dulu. Apakah ada ayat kedua yang menganjurkan sunnahnya? Paham? Kan
Ayat pertama harus sedekah. Ayat kedua Allah cuma bilang taballahu alaikum. Kan tidak ada dibilang, oh dari wajib menjadi sunnah. Kalau kalian tidak lakukan Allah maafkan. Kan tidak ada menetapkan apa? Hukum sunnah. Tidak ada menetapkan hukum baru. Anu paham ini? Di ayat yang kedua itu tidak ada menegaskan sunnah sedekah. Beda kalau begini. Ada ayat tadi sedekah. Dah diwajibkan. Kemudian dipalingkan setelah itu ada yang bersedekah. Terus Nabi tidak tegur. Itu namanya sunnah jadinya. Tapi ini kan cuman itu ayat. Satu ayat wajib, satu ayat dimaafkan. Apakah dimaafkan langsung tiba-tiba kita bilang dimaafkan dari wajib, sunnahnya masih. Kan susah, itu kan hukum taklif. Tidak boleh kita tetapkan kalau tidak ada dalil. Paham ini jawabannya? Ini yang dia katakan. Ya, tidak boleh ditetapkan kecuali harus ada dalilnya. Kecuali harus ada dalilnya. Itu yang dikatakan. Wa kaunu tasadduq manduban ilaih. Dan keberadaan tadi itu bersedekah disunahkan kepadanya. In kana bihadza nasikh fala dalila fih. Kalau dengan ayat ini tidak ada dalil padanya. Orang yang mengatakan dihapus wajib yang tetap sunnah, tidak ada dalil dalam ayat. Malah dalam ayat itu dimaafkan sunnah dan wajibnya. Iya kan? Tidak ada penetapannya. Wa in kana bil adillatil amah. Kalau dia berdalil dengan dalil-dalil umum, anjuran untuk bersedekah. Paham ini? Allati nadabat ila tasadduqu, yang menganjurkan untuk bersedekah, fahada musallam, ini bisa diterima. Kalau ini bisa diterima. Karena dalilnya bukan dengan ayat yang ini. Tapi dengan ayat yang mana? Dia berdalil dengan ayat-ayat yang umum. Itu diterima. Itu kita terima itu. Kalau dia katakan seperti itu. Iya. Lakinnaha khos bil musirin. Akan tetapi kita katakan itu khusus orang yang diberikan kemudahan. Bukan sunnah mutlak. Tapi khusus untuk orang yang diberikan apa? Kemudahan untuk bersedekah. Wahai amma fi jam'il awqat. Dan itu umum pada seluruh waktu. Bukan hanya sekedar saat memanggil Rasul saja. Umum. Seluruh waktu kita dianjurkan untuk apa? Bersedekah. Kan ayatnya umum. Wa taqdimu sadaqah indal munajah. Kana wajiban alal agniya wal fuqara ala sawa. Dan adalah sebelumnya. Bersedekah ketika memanggil Rasul. Itu wajib. Atas kaya, miskin, sama. Paham ini? Sementara sedekah secara umum itu kan sunnah untuk miskin dan untuk yang kaya. Jadi ya kita bisa katakan bolehlah pendapat katanya sunnah itu, tapi dalilnya bukan ayat itu. Dalilnya adalah ayat yang lain. Artinya kalau kita paksakan ayat itu menunjukkan sunnah, itu berarti terlalu dipaksakan. Sementara tidak ada penunjukan dalilnya. Sementara tidak ada penunjukan yang menganjurkan sunnahnya. Yang menganjurkan sunnahnya. Jadi jawaban mereka tadi itu dikritik. Dikritik. Artinya lebih cocok pendapat jumhur. Ayat yang kedua menghapus ayat yang pertama. Hukumnya. Paham? Tadinya kalau panggil Rasul harus sedekah. Setelah itu tidak. Adapun orang mengatakan sunnah bersedekah karena anjuran bersedekah, bukan karena ayat itu. Jelas ini? Ayat. Terus. ثم قال حفظه الله قوله وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف أي إن النسخ إلى بدل قد يكون إلى بدل أغلظ أي إلى حكم أثقل من الحكم المنسوخ وإلى بدل أخف أي أقل مشقة من المنسوخ وبقي نوع ثالث وهو إلى بدل مساو فالأنواع ثلاثة. Ini yang kita katakan kemarin. Perkataan penulis kepada apa yang lebih berat atau apa yang lebih ringan. Yaitu nasikh kepada badal itu. Kadang kepada badal yang lebih berat. Yaitu kepada hukum yang lebih berat dari hukum yang dihapus. Atau kepada badal yang akhaf, yang lebih ringan. Yaitu aqall masyaqqatan, lebih sedikit bebannya minal mansukh daripada yang dihapus. Wa baqiya naun tsalits, masih ada sisa jenis yang ketiga. Wa huwa ila badalin musawi, yaitu kepada pengganti yang sama.
Dan maka jenisnya ada tiga. Sekarang sisa contoh. ثم قال حفظه الله أما الأول وهو النسخ إلى بدل أثقل فجوزه الجمهور لوقوعه ومثاله نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الدال على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح عداء والمسافر والمريض قضاء وإيجاب الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام. Masya Allah. Kata beliau, adapun jenis pertama, nasakh kepada badal yang lebih berat. Ini dibolehkan oleh mayoritas karena terjadi. Dibolehkan oleh mayoritas ulama karena memang terjadi. Dalilul wuku itu dalil yang paling kuat. Dalil terjadi. Contoh, dihapus memilih dalam berpuasa di bulan Ramadan atau memberi makan. Jadi awal kewajiban puasa itu bagi orang, awal kewajibannya tidak wajib langsung semuanya berpuasa. Tapi boleh boleh berpuasa dan boleh beri makan. Mau mampu atau tidak. Allah katakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang mampu untuk berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka boleh dia bayar fidyah makanan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan siapa yang melakukan tatawwu, maka itu lebih baik baginya. Tapi dah kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kalau kalian mengetahui, berpuasa lebih baik. Artinya boleh beri makan, boleh berpuasa. Ini awal turunnya ini puasa. Ini awal turunnya apa? Puasa. Dihapus dengan firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, wajib berpuasa. Tidak ada lagi pilihan memberi makan. Kecuali orang-orang yang diberikan udzur dalam hal tersebut. Ya kan? Yang disebutkan. Ini menunjukkan wajibnya berpuasa pada hak yang mukim. Orang yang sedang safar, sehat adaan. Wajib dia tunaikan puasa di bulan itu. Wal musafir wal marid qadaan. Bagi orang yang sedang safar di bulan Ramadan dan bagi orang yang sakit di bulan Ramadan, wajib dia berpuasa tapi qada di hari yang lain. Kalau dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa ijabus siyam asqal. Kewajiban puasa, ini menjadi titik poin kita. Kewajiban berpuasa itu lebih berat. Minta takhir daripada memilih antara berpuasa dan memberi makan. Ya tak? Kan tadinya boleh puasa, boleh beri makan. Kan ringan. Ringan kan? Kalau dia lapar, tidak mampu berpuasa, tinggal beri makan. Setelah itu tidak ada lagi pilihan. Berarti dari yang ringan ke yang berat. Terus. ثم قال حفظه الله وقيل إن الآية محكمة غير منسوخة ونصب هذا إلى ابن عباس رضي الله عنه وبه قال جماعة من السلف ومنع من النسخ إلى بدل. Berarti itu tambahan. Tidak ada cetakan saya. Dan dikatakan bahwa ayat itu muhkam. Artinya tidak dihapus. Tidak dihapus. Dengannya katanya berpendapat. Ya, sekelompok dari salaf. Memang ada yang berpendapat ayat itu tetap punya pilihan. Cuman Ibnu Abbas bilang itu bagi orang tua. Ayat itu tetap punya pilihan. Bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa. Maka ada pilihannya. Boleh kasih makan, boleh berpuasa. Demikian pula bagi orang yang hamil. Sebagian ulama mengatakan itu. Ayat itu berlaku bagi hamil. Bagi menyusui. Paham kan? Bisa dia puasa, bisa beri makan. Paham kan? Itu pendapat-pendapat. Artinya kalau kita berpegang itu ayat berarti belum dihapus. Itu belum bilang apa? Muhkam. Ada yang mengatakan ayat itu masih muhkam. Tahu muhkam ya? Masih berlaku, tidak dihapus. Paham kan? Terus. ثم قال حفظه الله ومنع من نسخ إلى بدل أثقل بعض الظاهرية وبعض الشافعية محتجين بآية التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن هذه الأمة كقوله تعالى
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم ولا تخفيف في نسخ أخف إلى الأثقل بل هو التثقيل وإرادة العسر. Kata beliau, ini pendapat yang lain. Itu tidak dibolehkan oleh sebagian Zahiriyah dan sebagian Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan ayat-ayat kemudahan. Ayat-ayat kemudahan. Dan ayat-ayat takfif, keringanan. Kan gini, masa ada ayat bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Kok dipersulit? Kok bisa dari ringan menjadi berat? Apa maksudnya ini? Berarti tidak boleh. Kalau ada penghapusan dari ringan ke berat, tidak boleh. Karena ada ayat-ayat. Misalnya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Ya kalau diberatkan berarti tidak diinginkan apa? Kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Wa qaulu ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Kok boleh keberat? Padahal Allah ingin apa? Meringankan. Ini dalil mereka. Maka tidak ada takfif ketika dihapus yang ringan kepada yang berat. Bahkan itu adalah taskil, memberatkan dan menginginkan kesulitan. Lihat bantahannya. ثم قال حفظه الله ولا دليل في ذلك لأن الحكم الجديد يكون ميسرا على المكلفين لأن الحكم الجديد يكون ميسرا على المكلفين لا مشقة فيه وثقله وصف له بالنسبة إلى ما قبله مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الأجر. وأما الثاني berarti kata beliau bantahannya la dalila fi dzalik. Tidak ada dalilnya dalam hal itu. Artinya mereka berdalil dengan ayat tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena hukum baru itu pasti mudah bagi mukallaf. Karena Allah tidaklah mensyariatkan kecuali yang mudah. Hukum yang baru misalnya tadinya pilih makan atau puasa. Ketika disuruh puasa, pasti puasa itu mudah. Maka Allah syariatkan. Paham kan? Jelas kan? Lihat khamar kan. Awalnya tidak diharamkan. Dibilang manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Setelah itu jangan minum khamar kalau kalian mau sholat. Setelah itu haram khamar. Kan pasti lebih ringan dia tinggalkan. Kan tadi sudah biasa dia tinggalkan. Tidak boleh mendekati sholat kalau minum khamar. Berarti kan ini kan dari kemudahan. Coba kalau dibilang haram. Itu susah. Tapi ketika bertahap. Maka jadinya apa? Mudah. Berarti enggak, itu cocok. Paham kan? Dipahami kan? Ketika puasa. Tadi berpuasa boleh beri makan. Setelah itu harus berpuasa. Mudah enggak? Atau sulit? Kan mudah. Sudah dilatih kan? Sudah dilatih dulu. Tadi dianjurkan. Kalau puasa lebih baik. Setelah itu dia berpuasa. Setelah itu Allah wajibkan puasa. Sudah. Tadi dia sudah biasa. Berarti hukum yang baru itu pasti lebih mudah dari hukum yang sebelumnya. Berarti itu keringanan. Itu keringanan. La masyakko tapi ya tidak ada masyakko padanya. Wasiqaluhu wasfun lahu. Itu berat itu sifat untuknya. Binisbat ila maqoblah. Itu hanya sekedar sifat untuknya kalau dilihat dari sebelumnya. Sebelumnya boleh memilih, setelah itu wajib tidak boleh memilih. Dilihat dari itu, bukan dilihat dari perbuatan mukallaf. Bukan dilihat dari perbuatan mukallaf. Ditambah lagi, ma'afihi min ziyadatin nafa. Iya kan? Ditambah lagi di dalamnya ada tambahan manfaat. Dan ada adimut ajr. Tambahan pahala. Paham kan? Tambahan pahala. Berarti itu lebih menguntungkan. Bukan ya dia seperti yang dikatakan tadi. Terus? ثم قال حفظه الله وأما الثاني وهو النسخ إلى بدل أخف فلا خلاف في جوازه ومثاله
آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ثم قال سبحانه فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فمصابرة مسلم واحد Muslim. فمصابرة مسلم واحد لاثنين من الكفار أخف من مصابرة الواحد لعشرة منهم. Adapun yang kedua, penghapusan kepada pengganti yang lebih ringan, kalau ini tidak diperselisihkan. Karena menurut mereka ini sudah cocok. Nah, penghapusan kepada yang lebih ringan. Yang tidak diterima oleh orang Zahiriyah tadi itu kalau lebih berat. Kalau kepada yang lebih ringan, maka ini tidak ada perselisihan akan bolehnya. Contoh, ayat Al-Musabarah. Ayat yang wajib menghadapi orang kafir. Iyakum minkum isrun, sobirun. Kalau kalian ada 20 orang yang mampu berperang, yaglibu mi'atain. Harus dia kalahkan 200. Berarti 1 berbanding 10. Kemudian Allah katakan, wa iyakum minkum mi'ah sobirah, yaglibu mi'atain. Kalau ada di antara kalian 100 yang mampu bertarung, berperang, cukup dia mengalahkan 200. Berarti dihapus oleh ini. Tadinya 20 lawan 200. Sekarang menjadi 100 lawan 200. Dari berat ke ringan atau dari ringan ke berat? Kan tadi 20 harus melawan 200. Setelah itu 100 lawan 200. Kemana ini? Keringan. Paham ini? Keringan. Maka musabaratu muslimin wahidin litnain, bersabarnya seorang muslim menghadapi 2 orang minal kufar, dari orang kafir, akhaf, itu lebih ringan min musabaratil wahid li asyrah, daripada bersabarnya seorang muslim menghadapi 10 dari mereka. ثم قال حفظه الله وأما الثالث وهو النسخ إلى بدل مساو فمثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالنسبة بالسنة كما في حديث البراء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة 11 شهرا. نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف وهذا النوع لا خلاف فيه كالذي قبله والله تعالى أعلم. Ini yang terakhir. Adapun bentuk ketiga, ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwaini. Bentuk yang ketiga, itu nasakh kepada badal yang sama. Pengganti yang sama. Contoh, penghapusan menghadap Baitul Maqdis yang tetap dengan sunnah. Paham kan? Sunnah menetapkan kalau solat menghadap Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam hadits Al-Bara, annahu shalla ila Baitul Maqdis ba'dal hijrah. Bid'ata asyara syahron. Bahwa Nabi SAW solat menghadap Baitul Maqdis setelah hijrah. Sekitar 33 sampai sekitar 13 sampai 17 bulan. Karena bid'ah itu ada mengatakan angka 3 sampai 7 atau angka 3 sampai 9. Itu bid'ah. Angka 3 sampai 7 atau 3 sampai 9. Yaitu 13 atau 17 atau 19 bulan belum sholat. Menghadap Baitul Maqdis. Tsumma nusyakha hada, kemudian ini dihapus bistiqbalil Ka'bah, dengan menghadap Ka'bah as-sabit biqaulih ta'ala, yang tetap dengan firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka arahkan wajah kalian kepadanya. Maka menghadap Ka'bah itu sama dengan menghadap Baitul Maqdis, dilihat dari perbuatan mukallaf, ya kan? Seorang menghadap Baitul Maqdis, menghadap Ka'bah, kan sama hukumnya. Paham ini? Sama-sama. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Sama. Wa hadan nau'u la khilafa fihi kalladzi qablahu wallahu alam. Jenis ini tidak ada perselisihan
seperti yang sebelumnya. Wallahu alam. Jadi yang diperselisihkan itu cuma satu. Kalau sama, tidak ada perselisihan. Kalau ke yang lebih ringan, tidak ada perselisihan. Yang diperselisihkan ke mana? Kalau ke lebih berat. Kalau ke lebih berat. Tapi yang kuatnya semuanya boleh. Semuanya boleh. Apa dalilnya? Al-wuku terjadi. Itu terjadi. Paham maksudnya? Dalil mayoritas kan terjadi. Itu dalil yang paling kuat. Kalau itu terjadi, sudah. Mau di apa? Allah hapus. Dari yang ringan ke yang berat. Itu terjadi. Iya. Yeah. Ini pembahasan nasakh. Masih ada lagi? Masih pembahasan nasakh. Ya. Masih satu pembahasan lagi. Itu anwa'un nasakh bi'tibari nasikh. Jenis penghapusan kalau kita lihat yang menghapusnya. Misalnya nanti akan dibahas ada Quran dihapus dengan Quran. Quran dihapus dengan sunnah dihapus dengan Quran. Quran menghapus sunnah. Paham ya? Sunnah dengan sunnah. Paham ini? Dilihat dari yang menghapusnya. Nah, ini pembahasan terakhir untuk nasakh. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.